Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puspitasari. NIM saya 2010411160. Saya dari kelas manajemen E, prodi manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu studi kasusnya dari Apotik 88 Sukowono, dan yang berjudul Analisis Desain dan Development of Informasi Sistem. Yang pertama yaitu pengertian sistem informasi apotik, di mana apotik yang dimaksud adalah apotik murni. Sistem apotik ini dibuat dengan tujuan agar mempermudah para pegawai dalam menyimpan, mengakses, dan mengidentifikasi data yang nantinya akan disimpan untuk keperluan tertentu. Yang pertama yaitu analisis sistem. 2. Gambaran bisnis proses day flow of document. 3. Tahapan identifikasi. 4. Analisis kebutuhan. 5. Desain interface dan output atau input. Analisis sistem. Analisis merupakan cara untuk menganalisis permasalahan berdasarkan data yang telah diperoleh dari hasil studi lapangan. Analisis sistem dilakukan dengan tujuan dapat mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan yang terjadi dan kebutuhan yang diharapkan, sehingga dapat diusulkan perbaikan sesuai dengan kebutuhan apotik. Yang di bawah ini adalah contoh analisis sistem apotik. Struktur apotik. Yang pertama ada nama Rizky Silvi, itu adalah pemilik apotik atau kepala apotik. Yang kedua Agus Haria. Di sini Agus Haria sebagai kasir. Dan yang ketiga Tika Ningtia sebagai apoteker dan Rizky Maria sebagai pengurus gudang. Yang selanjutnya pengembangan sistem. Yang pertama definisi. Kumpulan kegiatan para analisis sistem, perancang dan pemakai yang mengembangkan dan menjelaskan sistem informasi. Yaitu yang selanjutnya metode. Metode pengembangan sistem adalah suatu proses pengembangan sistem yang formal dan berisi yang mendefinisikan serangkaian aktivitas, metode, dan tutorial bagi para pengembang, manajer proyek, dan rangka pengembangannya dan merawat sebagian besar atau keseluruhan sistem informasi atau software. Selanjutnya prinsip. Pemilik dan pengguna sistem harus terlibat dalam pengembangan. Keterlibatan pemilik menggunakan sistem owner dan user adalah keharusan yang mutlak untuk keberhasilan pengembangan. Selanjutnya prinsip. Pemilik dan pengguna sistem harus terlibat dalam pengembangan. Keterlibatan pemilik menggunakan sistem owner dan user adalah keharusan yang mutlak untuk keberhasilan pengembangan. Dan yang terakhir yaitu tahapan-tahapan. Yang pertama, daur ulang pengembangan sistem. Yang kedua, tahap perencanaan sistem. Yang ketiga, tahap evaluasi. Yang keempat, tahap penggunaan pemeliharaan. Apa perlu adanya pengembangan sistem? Yakni yang pertama, menjamin adanya konsistensi proses. Yang kedua, dapat diterapkan dalam berbagai jenis proyek dan mengurangi risiko kesalahan dan pengambilan jalan pintas. Yang keempat, menuntut adanya dokumentasi yang konsisten yang harus bermanfaat bagi personal baru dalam tim, proyek, atau apotik. Harapan dari sistem. Yang pertama, kinerja. Kinerja ini disebut dengan peningkatan kinerja sistem yang baik dari mulai data disiapkan, dimanipulasi, dihasilkan, dan didistribusikan dalam waktu yang singkat. Selanjutnya informasi. Informasi yang telah dihasilkan berkualitas, terhindar dari kesalahan. Selanjutnya ekonomi. Secara ekonomis terjadi peningkatan manfaat. Selanjutnya kendali. Sistem kendali dengan baik, terhindar dari kesalahan input harga obat. Yang terakhir pelayanan. Tim organisasi apotik melayani dengan baik. Input data obat Apotik Sukowono.
cara input data barang. Untuk input data barang pada software Apotik SID, silakan tap master kedua, pilih menu obat, lalu lakukan langkah berikut. Yang pertama, masuk ke tab master, kemudian pilih menu obat, klik tombol tambah untuk input data obat. Yang kedua, tekan program akan secara otomatis menampilkan form baru. Dan yang ketiga, isikan kode obat, nama obat, kategori obat, harga beli, harga jual obat, supplier, stok, dan lain-lain. Yang terakhir, klik tombol simpan untuk simpan data atau bisa saja dengan menekan tombol F8. Bahasan yang selanjutnya yaitu perencanaan. Visi misi Apotik Sukowono. Visi, menjadikan Apotik Sukowono sebagai apotik yang mengedepankan pelayanan kesehatan tuntas dan mengutamakan kebutuhan pasien namun tidak mengesampingkan perkembangan produk apotik. Misi, memberikan pelayanan kesehatan yang tepat dan tuntas kepada pasien, memberikan informasi kesehatan dan konsultasi penyakit kepada pasien. 3. Menyediakan obat-obatan yang terjangkau oleh masyarakat dengan mutu yang terjamin. Yang selanjutnya, lingkup apotik. Pelayanan keafirmasian meliputi 2 kegiatan, yaitu kegiatan yang bersifat manajerial berupa pengolahan sedia farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai, dan pelayanan farmasi klinik. Pengolahan sediaan farmasi dilakukan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, meliputi penggandaan. Untuk menjamin kualitas pelayanan farmasian, maka penggandaan sedia farmasi harus melalui jalur resmi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, penerimaan. Penerimaan merupakan kegiatan untuk menjamin kesesuaian jenis, spesifikasi, jumlah mutu, waktu penyerahan, dan harga yang tertera dalam surat pesanan, kondisi fisik yang diterima. Yang terakhir, penyimpanan. Penyimpanan obat-obatan sesuai dengan jenis obat agar aman dan tidak cepat rusak. Input dan output penjualan barang. 1. Kulak barang. Yang kedua, dari konsumen. Yang ketiga, cek ketersediaan obat. Yang keempat, dibeli dan cetak struktur hasil pembelian obat. Yang selanjutnya, desain interface output dan input seperti ini. Contoh gambar di bawah. Dan yang selanjutnya, informasi sistem apotik. 1.1 Mengelola pembelian obat. Obat dikeluarkan untuk mengelola pesanan dan memenuhi supplier. Dan di sini kita ada data pembelian obat dan mengelola stok obat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.